Gus Idris bereaksi dan memberikan pandangannya terkait Gus Miftah yang sebut dukun Gus Samsudin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah kita hari ini bertemu dengan Mas Ahmed yang sibuk dengan udutnya. Luar biasa Mas Ahmed. Biar nilai kita. Mas Ahmed, ini pemberitaan terbaru terkait Gus Samsudin. Gus Samsudin ini kalau dibilang sahabat dekat ya daripada Gus Idris. Benar tidak seperti itu Mas Ahmed? Benar, sahabat dekat kali pun. Benar ya. Bahkan pernah collab mereka. Nah, jadi kita mau membahas ya, apa sih pandangan Gus Idris ya terkait dengan fitnah yang dilontarkan seorang ulama, ustadz, pendakwah ya yang sangat terkenal, yaitu Gus Miftah. Tangan kanannya presiden kita terpilih. Iya. Nah, namun daripada itu saya berharap Mas Ahmed untuk menyampaikannya dengan berimbang, tidak menyudutkan kedua belah pihak, ya karena ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan fitnah baru. Betul. Nah, tapi sebelum itu Mas Ahmed, saya mau menyampaikan video yang beredar yang menunjukkan Gus Samsudin Mutadarah. Itu kan semua Gus Miftah Mutadarah. Oh, Gus Miftah Mutadarah itu adalah sebuah potongan video yang diedit, kemudian pasca Gus Miftah menyebutkan Gus Samsudin dukun, kemudian langsung Mutadarah, padahal itu jeda waktunya sangat lama. Betul. Dan ada isu pula bahwasanya Gus Miftah Mutadarah itu karena mengonsumsi air kelapa basi atau air kelapa yang tercampur dengan bahan-bahan lain. Betul. Sehingga dia mual dan lain-lain gitu ya. Sebentar ya Mas Ahmed ya. Jadi Mas Ahmed, ini kita belum dengar ya, karena dari live ataupun dari video kita belum melihat Gus Idris ini merespon tanggapan Gus Miftah. Ya kalau dibilang bisa jadi kedepannya Gus Idris juga disebut dukun oleh Gus Miftah. Pasti, karena mereka ini tiga sekawan tuh. Gus Idris, Gus Samsudin, dan Kang Mamas. Kang Mamas Karyo. Nah, ini pandangan panjenengan sendiri, bagaimana sih menyikapi menurut panjenengan ya, terawangan dulu ini karena belum terlihat dari seorang sosok Gus Idris menyikapi ini. Menurut panjenengan apa sih respon yang diambil sama Gus Idris terkait dengan dugaan fitnah dukun yang dilontarkan oleh Gus Miftah kepada Gus Samsudin? Namun saya yang tanggapan dari Gus Idris, dia ini sama seperti yang guru kita, abah kita Gus Samsudin. Biarkan orang berkata apa, semakin orang banyak memfitnah kita, semakin banyak pula amalan-amalan baik kita. Jadi tidak perlu kita balas balas dendam, karena dendam itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia juga menjelaskan jangan pernah disamakan dukun dengan spiritual. Kalau Gus Samsudin di situ dia, Gus Miftah ada dipotongnya itu, dia bilang putus cinta ke dukun Samsudin, karena Gus Samsudin itu katanya di situ dia bukan untuk membantu orang yang putus cinta atau apa, dia hanya untuk membantu masyarakat yang berobat kepadanya. Jadi dia bukan dukun yang bukan seperti ngapai ada hubungan putus cinta. Jadi untuk dia itu berpesan jangan pernah disamakan bahasa dukun dan spiritual. Dukun kebanyakan itu yang sering membuat pelaris dengan menggunakan ayam hitam dan lain-lain. Jadi kalau spiritual dia hanya untuk pengobatan dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Oke Mas Ahmed, saya potong dulu ya. Panjenengan berpendapat demikian ya, nggak akan mungkin Gus Idris juga menyudutkan Gus Miftah. Karena kita tahu Gus Miftah adalah seorang ulama besar tanah air yang cukup diseganin. Walaupun banyak penggemar yang
kontra dengan pernyataan Gus Samsudin adalah dukun. Ya. Yang menjadi heboh adalah ketika disebutkan dukun, kemudian hebohlah muntah daripada seorang sosok Gus Miftah. Banyak yang berpandangan Gus Miftah kena ajab Mas Amet daripada ucapannya tersebut. Nah, tadi kita sudah berkomunikasi, sudah berbincang juga sama Mbah Hilo. Ya, beliau mengatakan, ya ini kalau terbukti memang air kelapa dicampur dengan ini, dengan kopi dan lain-lain muntah, beliau sudah mengetesnya. Ya, sudah dites tadi semua. Dan tidak ada reaksi apa-apa. Sekaligus dia diminumnya. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan versi pandangan Mbah Hilo, ya ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Gus Miftah. Apa yang dibilang Mbah Hilo itu betul. Ini bukan azab tapi teguran oleh Allah supaya mengingat mereka itu sama-sama ulama, sama-sama seorang guru, Gus. Jadi seharusnya itu tadi sharing-sharing yang bagus, dan kalaupun dia mau buat lelucon di pengajian itu jangan yang berhubungan menjelekkan sama ulama. Buatlah lelucon yang lain atau lelucon sambil menyindir seperti ibu-ibu misalkan zaman sekarang nirukan anak bukan selawat malah lagu dangdut goyang dompet, itu boleh sambil agar tentu jamaahnya bisa terbuka pikirannya. Ya, saya juga mau memberikan suatu pandangan saya juga ya. Kenapa saya bilang nggak layak juga Gus Miftah menyebutkan Gus Samsudin sebagai dukun. Kalau acting-actingnya di YouTube yang drama-dramanya diambil kemudian dinilai, bagaimana seorang Gus Miftah yang pada saat itu ceramah di sebuah gereja, Mas Ahmed? Ya, pernah. Nah, itu kan pandangan orang kan tentu berbeda-beda. Pasti. Karena banyak ustadz yang menyebut ketika kita berada di sebuah tempat ibadah yang bukan tempat agama kita, maka kita adalah bagian daripada mereka. Betul. Tapi kan saya secara pribadi kan meyakini Gus Miftah tidak seperti itu. Ya, tidak. Gus Miftah ingin memberikan pembelajaran yang positif kepada sesama agama, bertoleransi. Betul. Begitu juga dong seperti itu juga Gus Samsudin ataupun Gus Idris. Mereka memberikan pembelajaran kepada masyarakat itu dengan bumbu-bumbu yang mungkin ya kalau bisa dibilang ya jenisnya kayak angling dharma. Ya, kayak wali-wali dulu, perfilman dulu gitu. Tapi tetap ada hal positifnya. Ya, Gus Idris dan Gus Samsudin menyiarkan agamanya dengan cara melalui konten. Kalau kita hanya berpikir settingan, ya semua itu tidak ada yang real di film pun settingan, tapi kita ikuti benar-benar, kita itu banyak manfaat ilmunya karena di situ isi konten mereka itu memberantas aliran sesat dan ilmu-ilmu hitam yang tidak patut kita ikuti. Jadi panjenengan itu kayak mana menyikapin tentang pandangan Gus Idris? Sekali lagi jawaban panjenengan. Apakah beliau akan membalas dengan memfitnah kembali? Tidak, karena saya tahu betul Gus Idris itu sama guru abah kita Gus Samsudin itu sama satu pemikiran. Mereka itu apabila dipitnah, mereka jawab itu tidak perlu dibalas. Cukup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membalas perbuatan-perbuatan manusia yang tidak senonoh itu hanya Allah yang patut membalasnya. Kita tidak ada boleh membalas, cukup kita serahkan kepada Allah karena Dia sang pemilik seluruh alam semesta ini. Iya, kita doain juga untuk guru-guru besar kita ya, baik itu Gus Miftah, Gus Samsudin, Gus Idris. Namanya manusia tidak mungkin luput dari namanya kesalahan. Betul, pasti. Cuman sebagai seorang pendakwah yang dikenal sebagai orang yang memberikan ilmu agama, seharusnya satu sama lainnya saling mensupport. Dan namanya kekurangan janganlah diungkapkan, maka berharaplah kepada Allah akan ditutupnya segala macam keburukan-keburukan kita, Mas Ahmed. Betul. Dan juga untuk netizen juga jangan pernah ambil kesimpulan langsung bilang kena azab, karena bisa jadi hampir seperti kasus Gus Samsudin juga, entah Gus Miftah ini dipitnah juga karena ini potongan video tidak lengkap.
Jadi kita tidak bisa pastikan dia kena azab atau apa, atau kita bisa jadi dia tak maaf cakap dia ada penyakit asam lambung. Karena kalau penyakit asam lambung ini kalau kumat dia mau muntah. Iya. Jadi kita berpikiran positif ya Mas Ahmad. Jadi jangan pernah menanggapi kena azab tuh gara-gara ngecek. Bukan, karena kalau azab itu rahasia Allah. Kapan dia memberi azab? Oke ya, teman-teman, ini pembahasan yang cukup apa ya, kontroversi, menyinggung juga gitu ya, karena kita tahu Gus Miftah adalah sosok yang sangat terkenal, punya banyak penggemar. Sama juga dengan Gus Samsudin, punya banyak penggemar. Begitu juga Gus Idris. Jadi setidaknya kita saling menjaga perasaan. Cukuplah di penggemarnya masing-masing. Intinya ya, pesan untuk guru kita Gus Miftah, mohon jangan diulangi seperti itu lagi, dan juga saling sharing, jangan saling menjatuhkan sama ulama. Karena apabila Anda membuat yang kesalahan yang tidak wajar, yang dia senonoh, itu yang malu Bapak Presiden kita terpilih, karena Anda itu sangat dekat dengan dia. Nah, jadi jagalah juga nama baik dari Bapak Presiden kita yang terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Ya, mungkin sampai sini aja perjumpaan dan perbincangan kita soal bagaimana tanggapan Gus Idris. Ini hanya pandangan, terawangan dari seorang Mas Ahmad dan Mas Den. Mudah-mudahan tidak ada lagi fitnah-fitnah dari pemuka agama satu sama lainnya. Kita ingin kedamaian. Indonesia baru terpilih ya, pemimpin baru di pemerintahan, yaitu Bapak Prabowo. Biar Indonesia kita ini maju. Bawalah Indonesia ini ke jalan yang damai. Ya, Indonesia ini maju, kita hindari yang nama fitnah-fitnah itu. Jangan saling menjatuhkan. Harus kompak untuk sama-sama kita memajukan negara Republik Indonesia ini. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmad. Ya, semoga guru-guru besar kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT dimanapun berada, dan juga seluruh para sahabat netizen juga yang sudah sering mengikuti video-video kita. Semoga diberikan kesehatan juga dan dalam lindungan Allah SWT dimanapun berada, dan dilancarkan segala urusannya semuanya. Jadi sampai sini dulu, saya Ahmad dan kameramen mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.